Niccolo Machiavelli itu dia pernah bilang, men rise from one ambition to another. First, they seek to secure themselves against attack, and then they attack other. Manusia itu beralih dari satu ambisi ke ambisi lainnya. Pertama, mereka mengamankan diri dari serangan, kemudian mereka menyerang pihak lain. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan channel 5 Nalar. Di video kali ini saya akan mendiskusikan hubungan agama dengan kebaikan dan kekerasan, hubungan agama dengan perdamaian dan kebencian, hubungan agama dengan kasih sayang dan perang dan sebagainya. Jadi secara umum saya akan menyingkatnya dengan pertanyaan, jika agama mengajarkan perdamaian, mengapa banyak terjadi kebencian karena agama? Mengapa banyak terjadi perang karena agama? Mengapa banyak terjadi permusuhan karena agama? Jika agama itu memang mengajarkan perdamaian, kasih sayang, kebaikan dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan ini sebenarnya sangat filosofis. Karena ini mencoba mempertanyakan agama yang dalam kenyataannya seringkali menimbulkan paradoks dan kontradiksi gitu, antara ajaran agama dengan realita yang bahkan bukan hanya realita tapi idealitanya agama itu mengajarkan hal yang justru bertabrakan dengan intinya, yaitu kebaikan. Nah, karena pertanyaan ini filosofis, maka saya akan menjawabnya secara filosofis pula. Saya akan menjawabnya dengan dua variabel, dengan dua poin. Poin pertama, hubungan agama dan manusia itu ibarat hubungan air dengan gelas. Jadi air itu berwujud tapi tidak berbentuk. Justru karena dia tidak berbentuk, ia bisa masuk ke berbagai bentuk. Jadi kalau ada gelas berbentuk segi empat, kemudian kita tuangkan air di dalamnya, kita akan melihat bahwa air pun juga berbentuk segi empat. Tapi pada kenyataannya, pada hakikatnya air tidak berbentuk. Justru karena dia tidak berbentuk, ia ketika masuk ke yang berbentuk segi empat, ia berbentuk segi empat. Tapi kalau kita pindahkan ke yang segitiga, ia akan berbentuk segitiga. Ke lingkaran, dia akan berbentuk lingkaran, dan lain seterusnya. Nah, hubungan agama dan manusia itu ibarat demikian. Jadi agama itu pada mulanya adalah pesan langit, pesan yang tidak berbentuk. Karena itu ketika diturunkan ke dunia, maka meminjam bahasanya Nasr Hamid Abu Zaid, dia akan tunduk pada aturan sejarah. Dalam artian dia akan masuk ke berbagai bentuk yang sedemikian beragam dan berbeda dalam lingkungan manusia. Nah, dalam hal ini bisa kita perjelas misalkan dengan mengadopsi teori ekspansi dan kontraksi. Al-Qabd wal-Basut fi Syariah, satu buku yang ditulis oleh filsuf Syiah yaitu Abdul Karim Soros. Jadi Soros itu mencoba memahami Islam dengan teori kontraksi dan ekspansi. Islam pada mulanya sebagai pesan langit yang tak berbentuk masuk ke dalam diri seorang nabi, Nabi Muhammad. Ya, ini bisa kita tarik ke ranah agama yang lain, masuk ke dalam diri nabi setiap agama, pendiri setiap agama. Nah, pesan Tuhan yang pada mulanya tak terbatas itu kemudian menyusut dalam diri seorang figur nabi, rasul, pendiri agama dan sebagainya. Nah, di dalam diri sosok semacam ini agama mengalami kontraksi, penyusutan. Tetapi hasil dari kontraksi itu kemudian mengalami perkembangan lagi, ekspansi, seiring proses penerjemahan, proses penafsiran, penjelasan, pemahaman manusia pengikutnya atas agama yang sudah dikontraksikan dari pesan langit yang sifatnya tak berbentuk itu. Nah, proses ekspansi agama, perkembangannya, perubahannya itu tidak hanya mengikuti ragam perbedaan di antara manusia, tapi juga mengikuti perubahan ruang dan waktu. Nah, suatu agama itu akan tetap bertahan ketika dia memiliki daya elastis, daya untuk meluas dan meluas dari cangkang semula gitu. Nah, jadi secara umum pada tataran filosofis itu yang terjadi antara agama dan manusia. Agama itu pada mulanya tidak berbentuk. Justru karena dia tidak berbentuk, ia bisa masuk ke berbagai bentuk. Nah, berbagai bentuk itu adalah manusia dengan berbagai karakteristiknya. Jadi kan memang manusia itu dalam pengertian individual dan sosial, mereka diikat oleh berbagai persamaan, tapi juga dipisahkan oleh berbagai perbedaan. Nah, adanya perbedaan ini merupakan variabel pertama yang menjadi penyebab kebencian manusia atas nama agama atau karena agama. Nah, tetapi adanya perbedaan tidak menjadi satu-satunya kunci terjadinya kebencian atas nama agama, karena harus ada variabel berikutnya. Nah, variabel berikutnya itu ialah politik.
Berbicara politik tentu kita akan berbicara tentang kekuasaan. Memang politik pada pengertiannya yang dasolen, yang seharusnya itu artinya memimpin, mengelola, menjadi teladan, panutan dan sebagainya. Tapi dalam pengertian yang dasain, yang senyatanya politik itu adalah adu intrik baik licik maupun cerdik untuk menundukkan suatu lawan, untuk menguasai, untuk saling menguasai. Jadi kalau meminjam bahasanya Niccolo Machiavelli itu, dia pernah bilang, men rise from one ambition to another. First, they seek to secure themselves against attack, and then they attack other. Manusia itu beralih dari satu ambisi ke ambisi lainnya. Pertama, mereka mengamankan diri dari serangan, kemudian mereka menyerang pihak lain. Jadi adanya perbedaan di antara manusia pada dataran filosofis itu belum menjadi satu-satunya variabel yang menyebabkan manusia saling membenci. Variabel kedua lah yang menjadi penyulut api kebencian, yaitu adanya ambisi untuk menguasai, the will to power kalau meminjam bahasanya Nietzsche, kehendak untuk berkuasa. Nah, kehendak untuk berkuasa itu pada dataran filosofis adalah ambisi manusia untuk mengamankan diri dari serangan, dan yang kedua itu ambisi untuk menyerang pihak lain. Tapi ambisi ini masih belum sepenuhnya maksimal, sebab ambisi itu baru akan menjadi maksimal ketika masuk pada ranah politik. Jadi politik itu karakternya, kalau kita meminjam analisanya Niccolo Machiavelli dan juga apa yang dipaparkan oleh Anthony Giddens dalam bukunya The Nation State and Violence, politik itu karakternya adalah menundukkan. Maka apapun yang masuk ke politik, dia akan tunduk pada karakter utama ini, yaitu menundukkan. Untuk bisa menundukkan itu ya memang harus ada lawan. Nah, dari situlah muncul yang namanya kebencian karena agama itu disenyawakan dengan politik, sehingga kemudian tumpang tindih mana sebenarnya motif kebencian. Dalam keadaan tumpang tindih itu kemudian beberapa orang menemukan bahwa agama mengajarkan kebencian, kekerasan dan permusuhan gitu. Nah, dari itu kemudian agama dalam pengertiannya yang murni itu tidak bisa kita definisikan, sebab ia adalah pesan langit. Pesan langit itu adalah sesuatu yang berada di luar kawasan manusia, yang sifatnya membumi, mewaktu dan meruang. Nah, ketika yang tak berbentuk ini masuk ke ranah manusia yang mewaktu, meruang dan sebagainya, lengkap dengan berbagai perbedaannya, di situ kemudian agama menjadi alat legitimasi bagi setiap insan, kelompok dan sebagainya untuk memberi makna atas dirinya. Tetapi perbedaan ini belum sepenuhnya menjadi karakter utama, sebab karakter yang terakhir itu, motif yang terakhir itu ialah politik, kehendak untuk menguasai. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, jika agama mengajarkan kebaikan, mengapa banyak terjadi kekerasan atas nama agama? Sebenarnya bukan atas nama agama, tetapi kekerasan itu terjadi karena memang secara karakter manusia itu berbeda. Yang kedua, manusia itu punya ambisi untuk saling menguasai. Nah, dalam prosesnya itu kemudian agama diperalat menjadi suatu legitimasi pembenaran atas tindakan mereka membenci pihak lain. Nah, demikian diskusi singkat yang bisa saya paparkan dalam video kali ini. Demikian, semoga berguna. Akhir kata, salam iman dan nalar.